Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rizal Hoidir, dosen tetap pada program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Elektronika Industri dan Otomatisasi dengan kode mata kuliah TKE 1759 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib bidang di semester 7 dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar elektronika industri dan penerapannya pada sistem otomasi, meliputi komponen elektronika, sensor dan proses kendali, sistem pneumatik, sistem elektropneumatik, programmable logic controller, pemrograman PLC, jaringan industri PLC, serta berbagai aplikasi diantaranya di bidang agroindustri. Sistem penilaian pada mata kuliah ini menggunakan kombinasi penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran, lembar kerja mahasiswa atau LKM, proses atau proyek perancangan sistem, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian dilakukan menggunakan indikator ketercapaian CPMK, meliputi kemampuan memahami konsep, menganalisa kebutuhan sistem, merancang sistem, serta menyelesaikan permasalahan sesuai spesifikasi teknis. Lalu, luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem dengan pendekatan analitis, memperhatikan aspek kinerja, keandalan, efisiensi, serta kemudahan implementasi. Capaian pembelajaran atau CPL yang didukung oleh mata kuliah ini adalah CPL 2 dan 5, dan salah satu capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja komponen dan rangkaian, kemudian menerapkannya dalam perancangan sistem elektronika industri dan otomasi, terutama di bidang agroindustri. Pada proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan melalui penjelasan konsep menggunakan media presentasi, lalu demonstrasi komponen, studi kasus, serta simulasi, sehingga mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman konseptual dan aplikatif. Materi pembelajaran seperti modul, file presentasi, RPS, dapat diunduh oleh mahasiswa di MMP Universitas Jember. Interaction dilakukan melalui diskusi dua arah, pemberian pertanyaan tematik atau pemantik, tanya jawab, serta penyelesaian studi kasus secara individu maupun kelompok agar mahasiswa aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran. Sedangkan asesmen dilakukan melalui observasi keaktifan mahasiswa, penugasan menggunakan lembar kerja mahasiswa atau LKM, diskusi hasil pekerjaan, serta evaluasi berdasarkan rubrik penilaian yang mengukur kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan ketepatan perancangan sistem. Mode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring maupun daring sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, demonstrasi, simulasi, penugasan, dan problem based learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan perancangan sistem. Berikutnya, referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku-buku elektronika industri, sistem otomasi, PLC, serta literatur ilmiah terkini yang relevan dengan perkembangan teknologi otomasi industri. Dan salah satu buku referensi pendukung mata kuliah ini adalah buku karya saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah ini dengan materi pengantar mata kuliah dan konsep serta ruang lingkupnya dalam contoh pertanian industrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di kelas
elektronika industri dan otomasi. Jadi ini pertemuan pertama kita, dan ya sebelum kita mulai kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa sementara bisa diakhiri. Baik, ya ini pertemuan pertama. Jadi nanti di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar terlebih dahulu tentang elektronika industri dan otomasi. Pengenalan dulu ya, pengenalan, dan berikutnya kita akan cari tahu tentang perangkat apa saja yang umumnya digunakan di sistem otomasi. Dan yang terakhir, nanti kita akan coba cari tahu contoh sistem otomasi atau elektronika industri yang terutama di bidang agroindustri ya. Baik, nah, jadi nanti contoh-contohnya kurang lebih tentang di bidang itu. Nah, tentu kalau kita lihat di nama mata kuliahnya itu kelihatan ada dua gitu, betul ya? Elektronika industri dan otomasi. Ini memang kelihatannya sekilas agak berbeda, tapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Elektronika industri, nanti kita akan belajar tentang bagaimana atau apa saja komponen-komponen yang kita terapkan di industri dan contoh penerapannya, dan termasuk nanti di otomasinya itu juga kita mempelajari tentang contoh pengendaliannya seperti apa ya, contoh penggunaan sensor, aktuator, dan seterusnya itu di bidang otomasi itu seperti apa. Nah, akhir-akhir ini itu otomasi itu kan cukup sering kita dengar ya, apalagi kalau kita dengar istilah apa, revolusi industri 4.0 itu kan kayaknya banyak hal yang kaitannya adalah tentang otomasi. Kayak misalnya beberapa waktu lalu saya baca sebuah artikel berita gitu ya, ada sebuah perusahaan itu yang banyak memutus ya hubungan kerja ya, lalu digantikan dengan apa? Iya, dengan robot gitu dan seterusnya. Ada perusahaan itu bekerja selama 24 jam gitu untuk memproduksi sesuatu. Yang bekerja itu bukan manusianya, tapi robotik ya, sistem otomasi di situ yang bekerja. Nah, menurut teman-teman apa sih nilai tambah yang bisa diberikan ya oleh sistem otomasi ini di perusahaan? Kenapa kok mereka memilih ya udah otomasi aja yang digunakan, sedangkan beberapa karyawan atau tidak memilih tenaga manusia? Apa kira-kira pertimbangan itu? Efisiensi. Ya, efisiensi apa? Biaya. Efisiensi biaya ya. Efisiensi biaya dan waktu ya. Efisiensi biaya dan waktu. Ya, jadi ini adalah pertimbangan yang dipakai untuk menentukan ya udahlah kita pakai sistem otomasi aja. Jadi ya walaupun di sisi lain ada hal-hal yang negatif juga ya. Mungkin bagi perusahaan ini, tapi mungkin bagi sudut pandang yang lain ada hal yang terasa itu merugikan. Nah, baik, setelah itu oke ya. Jadi kurang lebih itu ya. Kenapa kok sistem otomasi itu sering dipakai di beberapa bidang ya, karena memang dia menghasilkan efisiensi biaya dan waktu. Walaupun biaya di awal itu sangat besar sekali kan, harus membeli peralatan macam-macam, tapi kan berikutnya dia akan lebih efisien dalam hal biaya. Baik, nah sekarang kita beralih ke
perangkat apa saja sih yang biasa digunakan di otomasi atau di elektronika industri. Nah, sehingga nanti ke depan dengan kita mengetahui perangkat apa saja yang pada umumnya digunakan, nanti ketika kita mengetahui ada sebuah permasalahan, kita akan lebih mudah untuk memilih kira-kira komponen mana yang harus kita pilih atau kita gunakan. Nah, kalau kita melihat itu, kira-kira perangkat yang sering muncul di pikiran teman-teman apa? Sensor ya pasti ya. Sensor. Terus apa lagi? Aktuator ya. Aktuator. Ya, apa lagi? Kontrolernya ya. Controller. Nah, kontrolnya nanti ini macam-macam. Ada apa contohnya? Nah, PLC. Terus microcontroller ya. Microcontroller dan seterusnya. Nanti ini juga dipecah lagi ya, banyak jenisnya ini. Seperti microcontroller ada keluarga VR, ada MCS51 dan seterusnya. Begitu juga PLC. PLC juga banyak jenisnya. Ada Omron ya, ada Panasonic, ada Honeywell. Honeywell itu salah satu PLC yang saya tahu sementara ini yang bisa komunikasi ini, Internet of Things ya. Jadi si Honeywell itu di sini itu di PLC ya, itu tersedia fasilitas untuk ini komunikasi IoT ya, di dalamnya sudah bisa MQTT ya, protokol MQTT. Itu Honeywell. Oke, baik. Jadi tiga ya, secara umum tiga komponen ini yang sangat penting ya di sistem otomasi. Lalu bisa nggak kita mendefinisikan ini bisa diotomatisasikan, ini nggak bisa diotomatisasikan. Kan nggak semua hal pekerjaan itu bisa diotomatisasikan, ya nggak sih? Ya, ada hal yang tidak bisa, ada hal yang bisa. Nah, ciri dari proses ya. Ini kan kalau kita bicara otomasi itu kan kalau di perusahaan ya, saya coba. Jadi kalau di perusahaan itu kan inputnya apa? Berupa bahan baku gitu ya. Entah itu bahan bakunya ya terserah. Kalau misalnya contohnya apa? Minyak, misalnya minyak kelapa sawit, berarti bahan bakunya apa? Ya buah sawitnya kan ya, sawit gitu ya. Terus ada proses ya, diproses. Ya ini prosesnya macam-macam nanti sehingga keluarannya apa ini outputnya? Minyak kan ya, minyak yang ini kan kira-kira di perusahaan kan kira-kira gini ya, hampir semua perusahaan kan dia memproduksi sesuatu atau dia mengubah suatu bahan baku menjadi produk turunan gitu kan. Nah, di dalamnya ini kan ada macam-macam proses, ada beberapa hal yang bisa diotomatisasikan, ada hal yang tidak bisa. Nah, yang bisa contohnya itu adalah, bukan contohnya, yang bisa itu adalah sesuatu yang prosesnya ini dikerjakan secara berulang ya. Nah, itu cirinya. Kalau ada orang yang ngerjakan pekerjaan yang berulang, iya, itu dia pasti pekerjaan itu bisa digantikan dengan ya robot gitu ya. Intinya akhirnya diotomatisasikan dia. Kenapa diotomatisasikan? Ya balik lagi ke sini ya. Ke efisiensi biaya dan juga efisiensi waktu. Nah, bisa berulang, dan yang kedua bisa bisa dipolakan ya. Ya mungkin ini nyambung sih dengan yang ini. Bisa dipolakan. Kalau ada proses kegiatan yang kita gagal mempolakan proses itu, ya pasti kita sudah nggak bisa mengkonversi kegiatan itu menjadi otomatis. Betul dia pekerjaannya berulang, tapi kalau kita gagal mempolakan sesuatu yang berulang ini, kita akan susah untuk mengkonversinya atau mengotomatisasi pekerjaan itu. Contohnya misalnya kalau di luar ini di bidang aquaculture misalnya. Di aquaculture itu kan ada proses untuk ngasih makan ikan kan ya.
Yang rutin itu apa? Yang pekerjaan yang berulang di bagian itu apa? Apa? Ya, ngasih makan ikan kan berulang. Setiap apa misalnya? Setiap jam 7 gitu ya. Jam 7, jam 12, jam 4 kan selalu itu berulang. Nah, karena itu berulang, ya sangat gampang untuk dikonversi ke sesuatu yang sifatnya otomatis. Itu ya yang berulang. Termasuk nguras ini air yang sudah kotor, itu kan dia pekerjaan-pekerjaan berulang itu bisa diotomatisasikan. Ya itu ya, jadi cirinya itu ya dia berulang dan dia mudah untuk dipolakan, sehingga sangat mudah untuk dikonversi. Contoh lainnya apa kira-kira? Ada yang bisa ngasih contoh? Yang berulang dan apa kira-kira? Apa? Packaging ya. Untuk apa misalnya kardus gitu kan, ya gitu-gitu aja kan berulang. Ya udah diotomatisasikan. Tapi kalau kita gagal mempolakan langkah-langkah ini, langkah-langkah packagingnya, ya kita akan kesulitan untuk membuat proses ini menjadi otomatis. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa contoh yang pernah saya kerjakan ya dengan mahasiswa, dengan beberapa dosen juga tentang elektronika industri, yang berkaitan dengan elektronika industri dan otomasi. Nah, contohnya kebetulan di pertanian ya, di agroindustri. Kalau kita di agroindustri itu atau di pertanian itu ada dua hal ya. Nah, namanya itu ada on farm sama off farm ya. Ya, kalau yang on farm ada yang tahu? Dia pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangannya ya. Kalau ini biasanya untuk menghasilkan produk turunan dari hasil panen itu ya. Nah, ada dua ini. Nah, contohnya ini skripsi mahasiswa sih sebenarnya. Ini alat tippler untuk menuangkan buah sawit sih, seingat saya ya, rebus lori ke intinya permasalahan yang dia angkat itu ada sistem yang belum otomatis ya di sini, sehingga bukan karyawan tapi petugas itu harus sesekali ngontrol ke mesin ini, dikontrol untuk melihat apakah ini sudah berjalan dengan baik atau enggak. Nah, itu sama dia tuh diotomatisasikan. Dia pakai FSM ya, metode yang digunakan. Kira-kira blok diagramnya seperti ini. Kalau kita lihat sama ya dengan yang tadi kita sebutkan. Di situ ada sensor, ada apa lagi? Ya, ada traktor yang tengahnya ada PLC-nya ya, ada PLC-nya. Ya, jadi kontrolnya dia pakai PLC. Jadi dia membuat suatu algoritma ya untuk memastikan proses yang tadi manual itu menjadi otomatis ya, menjadi otomatis. Saya coba percepat dulu. Ini interface-nya ya. Interface-nya dia bikin juga ininya. Namanya? HMI-nya gitu ya. HMI-nya seperti itu. Ini tipplernya, ilustrasinya. Nah, kalau yang ini pengendalian suhu di bin dryer. Nah, ini kemarin saya coba buat untuk dicoba diterapkan di PT East West Seed Indonesia. Pernah tahu PT East West ya? Belum ya? Itu ada di Jember sama ada di di mana? Kediri, ada yang Kediri. Jadi permasalahan di sana di perusahaan itu kan punya banyak bukan punya banyak, tapi biasanya itu tiap tahun ada jagung yang harus dikeringkan. Jadi salah satu ininya harus mengeringkan jagung-jagung itu. Nah, tapi di situ ada tempat pengering jagung, ada 16 ya. Kira-kira ruangannya seperti ini sih, ini kayaknya kurang kecil ya, ruang kelas ini itu pengering, jadi ada 16 ruangan ya untuk mengeringkan jagung itu. Dan waktu itu
mereka untuk ngontrol suhunya kan harus di set point. Si suhu itu harus suhu ruangannya itu harus di sekian derajat. Saya lupa pastinya ya di set point berapa. Tapi yang jelas dia harus dikontrol. Nah, yang digunakan sementara ini itu menggunakan kontrolnya tuh pakai on off. Kalau pakai on off apa yang terjadi kira-kira? Ini mungkin di mata kuliah sistem kontrol ya. Apa yang terjadi kira-kira? On off. Apa? Ya nggak stabil. Kadang dia akhirnya berosilasi gitu ya. Betul. Tidak stabil. Dan berisik. Dia nggak pakai heater ya, tapi dia pakai udara panas. Udara panasnya itu dimasukkan ke ruangan itu. Jadi ada valve yang buat ngontrol laju aliran aliran udara panasnya. Jadi on off, berisik, valve-nya berisik. Nah, akhirnya kita coba pakai sistem yang lain ya, kalau sementara ini pakai valve. Nah, yang kita tawarkan itu pakai motorized stepper, pakai stepper. Jadi dikontrol pakai PID. Jadi gerakannya harapannya nggak berisik ya, dan harapannya lebih stabil. Misalnya ini set point-nya harapannya ya stabil seperti ini. Nah, itu kemarin sempat kita coba di situ. Tapi akhirnya muncul masalah. Masalahnya apa kira-kira? Controller yang kita gunakan itu tidak cukup bagus diterapkan di lingkungan industri. Kebanyakan yang kita gunakan itu kan kontrol skala. Iya, skala kecil, skala lab gitu ya, skala lab. Jadi sangat gampang. Yang intinya nggak cocok lah di industri. Nah, itu masih dicoba untuk diganti. Beda lagi mungkin kalau pakai PLC. Nah, itu contoh salah satunya. Terus saya coba agak percepat ya, ini contoh-contoh yang lain. Ini tempatnya ya. Jadi kita pakai awalnya itu pakai valve. Jadi yang berisik tadi valve. Lalu kita coba pakai stepper. Ini kita nguji di satu dryer waktu itu. Satu dryer. Oke, berikutnya ini di contoh di pabrik gula Semboro ya, pabrik gula Semboro Jember. Iya, di Semboro. Itu kita pakai PLC untuk memonitoring posisi gula. Posisi gula bukan posisi gula, maaf. Posisi tebu ya, tebu di konveyor itu ya. Nah, selama ini yang terjadi apa? Dia salah si pencatat kualitas tebu kan, setiap kualitas tebu itu punya nilai rupiah beda-beda. Semakin tinggi kualitasnya dia bagus. Harganya itu bagus. Nah, itu pinginnya itu dimonitoring agar yang nyatet itu nggak salah. Ini petani A kualitasnya bagus, petani B kualitasnya di bawah, ya jangan sampai salah kan. Kalau salah kan ya rugi kan Nah, itu akhirnya kita monitoring HMI-nya kira-kira seperti itu. Kita pakai sensor, kita taruh di konveyor untuk mendeteksi posisi tebu saat ini. Jadi dengan begitu para petani maupun para yang nyatet itu lebih mudah untuk melihat posisi tebu miliknya itu di mana. Nah, ini skip aja ya. Ini auto feeder. Nah, ini sempat yang saya ceritakan tadi ya. Saya pikir nggak ada masalah. Ini blok diagramnya. Nah, ya mungkin itu sih sedikit contoh ya terkait otomasi di bidang agro industri. Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mas. Perkenalkan, saya Boy Kurniawan. Izin saya Pak, untuk terkait penggunaan microcontroller atau PLC itu bagaimana Pak? Bagaimana kita menempatkannya di industri? Oke, ya. Mas siapa? Bayu. Mas Bayu. Ya Mas. Bagaimana memilihnya atau bagaimana kita menentukan kapan harus menggunakan PLC sama ya pertama ya kita harus mendefinisikan dulu ya, kita definisikan permasalahan di lapangan seperti apa ya. Saya coba
kembali lagi ya yang kasus yang ini. Nah, ini blok diagram yang waktu itu saya gunakan, ternyata kan masalahnya di SP32. Akhirnya saya berikutnya ketika misalnya saya diminta lagi ya untuk membuat suatu sistem otomasi di industri, ya saya akan memastikan lingkungannya dulu. Lingkungan di sana seperti apa? Lingkungan apa? Lingkungan yang akan ditempati si alat gitu ya. Nah itu perlu dilihat dulu, mulai dari suhu ya, kelembapan mungkin dan seterusnya. Itu dicek terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu kita akan bisa menentukan kapan kita menggunakan controller controllernya. Controller kan tadi macam-macam. Ada PLC gitu ya. Apalagi microcontroller ya, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk lingkungan-lingkungan yang yang ekstrim gitu ya, itu biasanya kita menggunakan yang ini memang yang PLC. Kita menggunakan yang PLC. Tapi kalau misalnya hanya untuk mengirimkan data 8 bit misalnya ya, 8 bit, ya masa kita harus pakai PLC? Kan terlalu istilahnya overkill gitu ya, terlalu istilahnya mungkin membunuh satu nyamuk itu pakai bom gitu, padahal cuma satu nyamuk, kan nggak perlu. Nah itu nggak mungkin pakai ini kan, ya sudah pakai ini. Jadi itu kalau lingkungannya ekstrim ya ini pakai PLC, dan pastikan PLC-nya ya sesuai dengan tugasnya. Kalau tugasnya banyak ya pakai PLC yang ya mungkin memorinya yang besar, terus fasilitas di situnya, maksudnya fasilitas komunikasi sensor dengan PLC-nya itu ya harus lengkap gitu misalnya. Nah, tapi kalau hanya untuk mengontrol satu motor stepper misalnya, ya pakai aja PLC yang yang mungkin yang ringan gitu ya, yang tidak perlu spek tinggi. Jadi mungkin itu sih sederhananya Mas Bayu ya. Jadi pastikan lingkungannya dulu seperti apa, baru kita lihat tadi setelah lingkungan apa tadi? Tugas yang perlu diselesaikan ya di situ. Masalahnya apa? Kalau masalahnya cukup banyak, butuh memori besar ya pilih aja memori yang besar. Begitu kira-kira jawaban dari saya sementara. Ada yang lain mungkin silakan. Cukup ya? Oke. Ya, baik, kalau cukup mungkin itu dulu ya hari ini yang bisa kita sampaikan. Nanti secara detail kita bisa mempelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, termasuk nanti kita akan lebih banyak mempelajari tentang PLC, pemrogramannya sama komunikasinya. Karena kalau microcontroller itu mungkin di mata kuliah microcontroller kan sudah kita dapatkan ya, dan seterusnya. Nanti mungkin kita akan lebih banyak di PLC dan contoh kasusnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.